Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Akila Zira Afiani dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat pada cuplikan video sebelumnya, bahwa negara Indonesia serta hampir seluruh negara di dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Virus COVID-19 berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan. Virus tersebut menyerang negara Cina pada akhir tahun 2019. Hingga akhirnya, pada bulan Maret 2020 tercatat kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Kasus tersebut dialami oleh 2 warga asal Depok. Masyarakat yang cemas dan khawatir memicu terjadinya panic buying, yaitu kondisi di mana mereka membeli beberapa barang dalam jumlah besar seperti masker dan hand sanitizer, sehingga memicu terjadinya kelangkaan barang dalam beberapa waktu. Tidak butuh waktu lama, kasus COVID-19 meningkat terus-menerus, hingga pemerintah mengambil langkah untuk memberlakukan PSBB. PSBB atau yang berarti pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat Indonesia dengan cara memberlakukan pembelajaran dari rumah, bekerja dari rumah, dan menutup tempat-tempat ibadah. Tahukah kalian apa itu protokol kesehatan 5M? Sebagian besar dari kalian mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan prokes 5M. Namun, agar lebih memahami gerakan tersebut, simak penjelasan setelah ini ya. Jadi, gerakan 5M yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan langkah preventif atau upaya pencegahan agar masyarakat tidak mudah terinfeksi oleh COVID-19, sehingga laju penularan dapat terkendali. Protokol kesehatan 5M yang pertama yaitu memakai masker. Memakai masker tidak boleh sembarangan loh. Pastikan masker kalian 3 lapis. Lalu pakai masker hingga menutupi area hidung, mulut, hingga dagu sampai tidak ada celah. Untuk kalian yang tinggal di daerah dengan tingkat penularan yang tinggi, dianjurkan untuk memakai masker double, yaitu pada lapisan pertama pakai masker medis, lalu pakai masker kain pada bagian luar, seperti yang tertera pada gambar kedua. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan cara memakai masker yang benar? Selanjutnya yaitu mencuci tangan. Seperti memakai masker, mencuci tangan juga ada aturannya. Terdapat langkah-langkah yang harus dilalui agar tangan kalian benar-benar bersih dan terbebas dari kuman dan kotoran. Langkah-langkahnya seperti yang tertera pada gambar, yaitu yang pertama, basahi kedua tangan kalian. Yang kedua, beri sabun secukupnya pada tangan. Yang ketiga, gosok sabun pada kedua telapak tangan. Selanjutnya, sabuni kedua punggung tangan. Yang kelima, gosok perlahan bagian sela-sela jari tangan. Kemudian, gosok bagian belakang sela-sela jari tangan. Lalu, bersihkan kedua ibu jari kalian secara bergantian, yang kiri dan yang kanan. Lalu, bersihkan kuku jari serta ujung jari. Dan, bilas tangan kalian pada air yang mengalir. Jangan lupa untuk mengeringkan tangan kalian dengan handuk bersih atau tisu. Dan yang terakhir, gunakan handuk untuk mematikan air keran agar tangan kalian tidak kotor kembali. Dan tada, sekarang tangan kalian sudah bersih dari kuman. Mudah bukan caranya? Jadi mulai sekarang, jangan asal-asalan ya saat mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Saat kalian berada di luar rumah, pastikan jika kalian tidak terlalu dekat jaraknya dengan orang lain.
seperti saat antri di kasir, menunggu bus di halte, jaga jarak kurang lebih 2 meter dari orang lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Melakukan kegiatan dengan banyak orang hingga membuat kerumunan dapat meningkatkan resiko tertularnya COVID-19. Di era yang serba digital, memungkinkan kalian untuk melakukan beberapa hal dari dalam rumah, seperti memesan makanan, memesan obat, hingga membeli kebutuhan sehari-hari dapat kalian pesan melalui online. Sehingga kalian tidak perlu lagi berkerumunan dengan orang lain. Yang terakhir, yaitu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas berarti mengurangi kegiatan kalian di luar rumah. Di kondisi pandemi seperti saat ini, rumah menjadi tempat yang paling aman. Kalian bisa menghabiskan waktu bersama keluarga di dalam rumah dan melakukan aktivitas yang seru bersama agar tidak bosan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai protokol kesehatan 5M. Gimana? Kalian sudah semakin paham kan? Lalu, apakah usaha pemerintah untuk menghambat atau bahkan menghentikan laju penularan COVID-19 hanya sebatas melakukan PSBB atau sekarang yang telah berganti nama menjadi PPKM serta prokes 5M saja? Tentu saja tidak. Sekarang pemerintah telah mewajibkan untuk warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 sendiri sudah melalui penelitian oleh para ilmuwan sejak bulan Januari 2020. Vaksin COVID-19 sendiri juga sudah mendapatkan izin dari BPOM serta MUI. Jadi, kalian tidak perlu khawatir lagi untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Agar kalian lebih yakin, berikut ada video mengenai cara kerja vaksinasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2010 sampai 2015 setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi melindungi dari lebih banyak penyakit. Namun, bagaimana sesungguhnya cara kerja vaksin, termasuk vaksin untuk COVID-19? Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Mari lakukan imunisasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Oke, sekarang kalian semakin paham kan bagaimana cara kerja serta tujuan dari vaksinasi? Harapannya, setelah kalian menonton video ini, kalian semakin yakin untuk divaksin. Sekian penjelasan dari saya memohon maaf apabila ada kekeliruan serta kekurang jelasan dalam penyampaian, serta saya berterima kasih karena kalian telah menonton video ini. Yuk kita sama-sama divaksin dan jangan lupa protokol kesehatan 5M-nya ya, agar kita semua sehat dan COVID segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.